Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, halo pemirsa, sahabat Al-Mahad TV, dimanapun Anda berada. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, Masya Allah. Salah satu sosok yang saya amat senangi dan saya ngefans ke beliau sebenarnya, karena saya harus banyak belajar nih sebenarnya dari beliau. Gimana sih cara ngedidik anak, gimana cara berbicara yang baik ke anak-anak itu seperti apa. Nah, kita sambut tamu kita yang luar biasa, Masya Allah, Ustadz Rianto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz Nana. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Gimana kabar? Baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, hari ini kita kedatangan Ustadz Rianto. Beliau ini sekarang menjabat sebagai kepala sekolah. Ya, kepala sekolah dasar Al-Mahad, ya, SD Al-Mahad. Beliau juga sebagai pengasuhan ya, tadi ya, sebagai pengasuhan di Pondok Pesantren Al-Mahad juga, seperti itu. Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu, kita sapa dulu nih Ustadz Rianto. Masya Allah, kesibukannya sekarang lagi ngapain nih Tad? Sibuk apa sekarang? Kemudian lagi banyak fokus di mana nih sekarang? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik Ustadz Nana, untuk saat ini kesibukan saya masih fokus bagaimana membesarkan Pondok Pesantren Al-Mahad khususnya untuk unit SD. Masya Allah. Hari ini kami masih fokus berpikir bagaimana Pondok Pesantren Al-Mahad bisa mencetak generasi-generasi soleh dan solehah, bisa diterima oleh masyarakat secara luas. Nah, kemudian kegiatan saya di rumah seperti biasa melakukan dakwah kecil-kecilan dari masjid ke masjid dan memiliki sebuah lembaga pendidikan TPA yang mana hari ini alhamdulillah memiliki sekitar 36 santriwan dan santriwati untuk tingkat TK dan tingkat Al-Quran, yang mana pesertanya atau santrinya itu dari masyarakat sekitarnya, begitu Ustaz. Iya. Oh, TPA juga ya, di rumah ya, berarti dengan istri juga. Kebetulan istri mendampingi, kemudian mempersiapkan perlengkapan kegiatan belajar, kemudian saya yang mengajar dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Masya Allah. Setiap hari. Oh, setiap hari. Iya, setiap hari. Di rumah. Itu di rumah. Kebetulan saya memang memiliki cita-cita pengen memiliki sebuah rumah tahfiz yang gratis untuk anak-anak. Masya Allah, amin. Kita doakan bersama, niat beliau ini sangat mulia, kita doakan semoga cita-citanya tercapai. Amin, amin ya rabbal alamin. Gitu. Ya. Oh iya Tan, ngomong-ngomong tadi perihal SD, perihal kesibukan pengelolaan untuk di SD dan meningkatkan terus potensi Al-Mahad. Iya. Oh iya, kita ingatkan bahwasanya sekarang kan udah tanggal berapa nih? Tanggal 23 ya, berarti dalam waktu 7 hari lagi PSB Al-Mahad gelombang 1 akan ditutup. Iya. Jadi bagi teman-teman semua, Umi, Abi, calon wali santri yang hendak mendaftarkan anaknya di pesantren Al-Mahad, apabila mau mengambil kemurahan Pondok Pesantren Al-Mahad di gelombang pertama, segera daftarkan anaknya, segera daftarkan, kemudian melakukan tes penerimaan santri untuk gelombang pertama ya, karena di Desember itu sudah masuk ke gelombang kedua, seperti itu ya. Bagi teman-teman yang mau daftar ke Al-Mahad, bisa dicek ya di website kita www.mahaduna.sch.id atau di Instagram kita juga ya, di Al-Mahad Official. Di situ banyak informasi terkait
PSB ataupun pesantren kilat, karena di Desember insya Allah kita akan mengadakan pesantren kilat. Jadi bagi teman-teman semua adik-adik yang penasaran pesantren di Al-Mahad itu seperti apa sih, rasanya jadi santri itu seperti apa sih, benar, itu bisa, iya. bisa ikut di pesantren kilat dulu. Jadi tes dulu nih, cek dulu nih, rasain dulu nih gimana sih jadi santri di Al-Mahad seperti itu. Nanti insya Allah pelaksanaannya tanggal 24 Desember. Jadi waktu liburan, jadi liburannya bermanfaat gitu. Liburan bermanfaat, gak cuma main, nonton TV, nonton YouTube doang kayak gitu ya, tapi ngerasain gimana rasain jadi seorang santri ya. Nah, acaranya tanggal 24 sampai 28. Ya. Iya, sampai 24 sampai 27. 24 sampai 27 Desember tahun 2022 ini. Pas waktu liburan sekolah ya. Jadi manfaatin waktu liburannya untuk kita belajar seperti itu. Ya Tad, kalau pengalaman antum dulu sekolah asal dari mana sih Tad? Saya asalnya tulen dari Solo, Jawa Tengah. Wong Solo. Iya, Wong Solo. Asli Jawa Tengah. Asli Jawa Tengah. Iya. Besar kecil di sana? Besar kecil saya di kampung. Tahun 2009 saya merantau ke Jakarta karena saya sudah nyaman merantau di Jakarta. Kemudian saya menetap di Bekasi. Ya begitu, Ustaz. Sempat di Jakarta dulu. Iya, di Jakarta. Kemudian pindah ke Bekasi. Oke. Berarti kecil SD di Solo, SD SMP di Solo. Iya. Saya untuk pendidikan saya TK-nya di TK Bustanul Anfal di kampung. Kemudian saya melanjutkan ke SD, yaitu SD Negeri Jatisobo 2, masih di kampung juga. Masih dekat rumah ya? Ya, dekat rumah. Kemudian saya melanjutkan di Pondok Pesantren Al Mukmin Ruki Solo. Waktu itu SMP-nya. Kemudian saya SMA-nya melanjutkan di Pondok Pesantren Imam Syuhodo Solo. Setelah itu saya melanjutkan S1 atau sarjana di Surakarta. Iya, yaitu jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Memang sejak awal bercita-cita menjadi penyiar radio dan pengen jadi wartawan. Alhamdulillah kerja beberapa tahun di salah satu surat kabar Solo Pos, namanya Surat Kabar Solo Pos, selama 2 tahun. Oh, berarti pernah di surat kabar juga. Iya, ya? surat kabar. Ini nih teman-teman, jadi ada satu ciri khas kalau misalkan beliau ngobrol apa ngomong ceramah itu dia tuh punya ciri khas nadanya sendiri. Ini yang bikin saya kagum sebenarnya. Jadi ada intonasi, ya ini orang komunikasi ya seperti ini ya, memang suka ada ciri khasnya sendiri kalau misalnya ngomong kayak gitu ya. Ini yang pengen saya pelajari sebenarnya kayak gitu. Berarti dari komunikasi dakwah ya? Komunikasi dakwah KPI. KPI ya, Masya Allah, komunikasi dakwah Islam ya. Iya. Masya Allah. Berarti benar-benar itu fokus untuk syiar ya, teknik-teknik penyiaran agama seperti itu. Tapi belum pernah nyoba di radio seperti itu? Saya mencoba di radio Hizbullah. Pernah di juga. Lawean, samping Pondok Pesantren As-Salam. Di sana saya menyiapkan semacam perlengkapan acara seperti kaset-kaset itu nanti tayangannya apa, kemudian tema-tema judul kaset itu apa, saya menyiapkan di sampingnya begitu. Di situ saya hanya sebatas kurang lebih 3 bulan. 3 bulan saja saya di situ. Dan sekarang radionya masih ada juga, radio Hizbullahnya. Tapi ngomong-ngomong punya channel YouTube juga ya? Rencananya sih pengen memiliki semacam channel YouTube, pengen mendesain karena alhamdulillah sudah punya ruangan khusus. Cuma untuk membeli perlengkapannya ini belum ada. Tapi channel itu hanya channel-channelan saja, hanya iseng-iseng saja untuk kegiatan dakwahnya saya share ke akun media gitu. Cek nanti channel YouTube-nya, nanti kita taruh di deskripsi juga ya. Siap. Cek di situ banyak kegiatan-kegiatan dakwah-dakwah juga ya. Kegiatan anak SD juga di share di situ ya. Ada kegiatan anak-anak SD Al-Mahad saya share di YouTube tersebut. Ada. Ustaz, kita ngomong ada satu pembahasan yang pengen ini yang jadi apa ya, keresahan
saya juga sebenarnya. Iya. Keresahan kita kebanyakan orang, keresahan yang sedang terjadi di Indonesia juga maraknya kekerasan seksual terhadap anak. Iya. Terutama sekarang lagi banyak banget isu dan kasus kekerasan seksual yang dilakukan di instansi pendidikan, khususnya pendidikan agama. Iya. Gitu. Ini yang menjadi apa ya? Kayaknya pukulan telak banget buat kita sebagai tenaga pendidik gitu ya. Terkhusus kita di pendidikan Islam ini sangat menampar citra baiknya Islam, citra baiknya pendidikan Islam itu masya Allah banyak banget oknum yang menyalahgunakan kekuasaannya itu gitu. Perihal ya mungkin ada beberapa ustadz di pesantren entah berantah yang kemarin kasusnya juga beredar seperti itu, banyak yang melakukan pencabulan segala macam seperti itu. Nah, tanggapan Ustadz sendiri perihal hal itu bagaimana tadi? Baik Ustadz, memang sejak tahun 2000 ke atas pelecehan seksual ini semakin hari semakin banyak diekspos di media sosial. Dan lebih mirisnya adalah para pelaku-pelakunya itu yang mana mereka itu memiliki identitas yang bersuasana Islam. Dalam hari ini adalah ya pondok pesantren sendiri, bahkan mungkin guru ngajinya sendiri, bahkan guru agamanya sendiri gitu. Ini banyak kita temukan di media atau surat kabar atau bahkan televisi hampir ditayangkan. Ini yang menjadi miris. Dan pelecehan seksual secara garis besar memang bisa terjadi dimanapun dan kapanpun, Ustadz. Itu bahkan di masjid, di lapangan, di jalan, bahkan dimanapun bisa dijadikan sebagai tempat untuk melakukan tempat pelecehan seksual. Nah, memang saya pribadi juga sangat miris dengan para oknum-oknum yang telah melakukan pelecehan seksual itu, mereka-mereka yang notabene-nya adalah yang memiliki suasana keagamaan yang religi. Itu yang membuat saya miris. Nah, secara garis besar, apa sih yang menjadi faktor terjadinya pelecehan seksual itu? Paling tidak 3 hal, Ustaz. Yang pertama adalah adanya keinginan yang kuat di dalam diri seseorang itu sendiri untuk melakukan pelecehan seksual itu sendiri. Meskipun banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu melakukan perbuatan itu. Mungkin bacaannya adalah bacaan yang dewasa, mungkin tontonannya adalah tontonan yang tidak senonoh, mungkin pergaulannya adalah pergaulan yang liar, tanpa aturan, mungkin mohon maaf, ya kanan kirinya adalah kanan kiri yang memang kurang islami. Itu yang pertama. Yang kedua, selain adanya niat yang kuat kepada orang tersebut untuk melakukan pelecehan seksual adalah kesempatan, Ustaz. Kesempatan inilah yang mendorong orang untuk bisa melakukan pelecehan seksual. Bahkan sekarang pelecehan seksual itu dilakukan secara terang-terangan. Kalau kita lihat itu, bahkan di bis, bahkan di kereta, naudzubillah lah. Kemudian yang ketiga, ini kadang-kadang kita itu hanya menyalahkan kepada pelaku saja. Apa? Diri kita sendiri yang menjadi korban itu kadang-kadang juga sebagai pemicu. Sebagai pemicu bahwa untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan pelecehan seksual itu. 3 komponen ini. Keinginan orang itu sendiri untuk melakukan, kesempatan untuk bisa melakukan, dan pancingan atau stimulus orang korban itu sendiri untuk bisa diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Ketiga komponen ini, Ustaz, yang menyebabkan mengapa pelecehan seksual itu terjadi di mana-mana. Nah, sekarang adanya pelecehan seksual itu sendiri yang terjadi di pondok pesantren, di sekolah, atau dimanapun, paling tidak bisa kita lihat dari 3 hal ini sendiri. Tapi ada juga mungkin yang keempat, adanya kekuasaan yang penuh yang disalahgunakan oleh pemimpin, oleh oknum itu sendiri untuk melakukannya gitu. Ustaz. Iya benar nih, buat
Terusus buat orang tua ya, buat orang tua di zaman teknologi sekarang ini untuk akses informasi-informasi terkait benar yang asusila, yang berbau pornografi, pornografi itu banyak banget dan mudah banget diakses. Jadi buat para orang tua ini harus berhati-hati kontrol anak, apalagi yang dikasih gadget gitu ya, itu harus tetap diawasi. Apalagi dengan media sosial sekarang tuh, masya Allah sekali kalau misalnya kita nggak bisa apa ya, dengan nggak bisa-bisanya filter, kita nggak bisa saring informasi-informasi yang diterima anak tuh, masya Allah itu bisa dengan bebas mereka, dengan mudah mereka mengakses itu semua gitu ya. Sangat mudah ya. Hati-hati buat teman-teman, buat ibu-ibu, buat bapak-bapak wali santri di luar sana, untuk anak-anak tolong diawasi. Betul. Yang tadi Ustadz bilang ya, karena kita si pelaku itu, si oknum itu sebenarnya untuk melakukan kekerasan seksual itu benar dari diri sendiri dia dulu seperti itu kan ya, keinginannya ada gitu, terus waktunya tepat dan orangnya juga yang disasar tuh memancing dia itu, betul memancing dia. Jadi pakaian juga sangat berpengaruh sebenarnya. Tapi menurut data sih banyak juga korban-korban yang sejatinya berpakaian sudah selayaknya, sudah menutup aurat seperti itu, tapi masih ada saja nih orang-orang yang memang sepertinya bisa dibilang gangguan jiwa atau seperti apa ya. Ya bisa dibilang kelainan mungkin ya tadi ya. Ada mungkin kelainan. bisa juga kelainan. Artinya tiga hal tadi menjadi bukan berarti satu-satunya indikator terjadinya pelecehan seksual itu. Mungkin dia juga pernah mengalami semacam itu. Akhirnya dia itu, ya mohon maaf, tatkala dia mengalami, dia ingin mengekspresikan kepada orang lain lagi. Atau mungkin dia memiliki sebuah jabatan yang sangat tinggi, dan jabatan itu kadang-kadang disalahgunakan oleh oknum tersebut juga bisa. Atau justru zaman sekarang tatkala orang itu sudah memiliki kepercayaan masyarakat, berpeci, bersorban, berjenggot, ada oknum-oknum bisa menyalahgunakan kepercayaan orang masyarakat itu untuk melakukan sesuatu. Itu Ustaz. Ada pencitraan. Ada pencitraan. Iya Ustaz. Ternyata dua katanya ada kopi dulu nih. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khairan katsiran. Masya Allah. Roti syar'i ya. Oke. Masya Allah. Syukur Ustaz. Mari dicicipin. Iya Ustaz. Terima kasih. Yang mau roti nanti ya bisa order ke kita. Kita di Pondok Pesantren punya unit usaha sendiri ya, namanya Roti Syar'i. Ini diproduksi di pondok langsung. Pabrik pengolahannya ada di kita ya. Jadi insya Allah untuk harganya murah meriah ya, terjangkau, rasanya enak kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya pengen mau order bisa dicek di Instagramnya Syar'i Roti and Bakery ya, Syar'i Roti _ Bakery, atau di WhatsApp di 0813 80914742, atau nanti kita taruh di link deskripsi kalau misalkan teman-teman mau order roti syar'i seperti itu ya. Ini salah satu unit usaha kemandirian pondok juga ya, masya Allah gitu. Oke, lanjut lagi Tad. Pernah ada pengalaman gak sih Tad waktu dulu, atau misalkan waktu kecil, atau misalkan tetangga atau siapa kerabat yang pernah mengalami kekerasan seksual? Iya, okay. Alhamdulillah. Saya pun juga dididik dari keluarga yang Islami juga. Selama saya sekolah, alhamdulillah tidak pernah mengalami peristiwa semacam itu. Dan alhamdulillah juga keluarga saya juga tidak pernah mengalami peristiwa pelecehan seksual. Cuma apakah saya pernah mendengar, bahkan pernah berkomunikasi dengan orang yang melakukan? Iya. Saya dulu pernah bekerja di suatu lembaga pendidikan, bahkan di pondok pesantren lagi, yang mana pondok pesantren itu semuanya adalah ikhwan. Semua ikhwan, tidak ada yang akhwat. Dan pondok pesantren itu ada beberapa musyrif, dan musyrifnya ini walau alam
mungkin juga terpengaruh oleh tontonan, terpengaruh oleh bacaan atau apa, dia juga sempat melakukan tindakan asusila kepada santrinya. Itu pernah saya lihat dan pernah saya komunikasi dengan orangnya. Ya percaya nggak percaya sih, kenapa dari dulu pelakunya kok orang-orang yang memiliki notabene ilmu agama sebenarnya yang paham. Apa itu? Yang paham dalil, paham tentang agama, yang harus memberi keteladanan, tapi kok kenapa mereka yang melakukan gitu? Kalau orang-orang jalanan mungkin wajar, mereka jauh dari aturan, jauh dari nilai-nilai agama, mereka jauh dari hidayah Allah. Justru pelaku-pelaku ini adalah orang-orang yang dekat dengan paham agama gitu. Betul. Banyak banget sekarang kasus-kasus, apalagi zaman media sosial sekarang tuh, media ngeblow up banget perihal kekerasan seksual yang dilakukan di instansi pendidikan, apalagi notabene-nya beragama seperti itu, terutama di agama Islam gitu ya. Nah, bener banget, jadi ya sebenarnya lebih cenderung ke mungkin kelainan sih ya, kelainan seksual si korban, bukan si korban, si apa namanya, terdakwa ini, bukan terdakwa ya, si penyeleweng ini yang melakukan tindak kekerasan seksual ini sebenarnya lebih ke cenderung ke penyelewengan mungkin ya, kayak gitu, kelainan juga seperti itu ya. Iya. Kalau misalkan di Al-Mahad sendiri, terus di SD ya kan, ada nggak sih pendidikan untuk di usia dini mereka gitu, untuk pendidikan tentang pengetahuan kekerasan seksual ini gitu? Siap. Untuk di SD, yang namanya SD itu adalah pondasi awal yang mana kita harus membentuk karakter secara totalitas kepada anak-anak SD. Karena anak-anak SD itu menjadi penentu bagaimana kepribadian mereka dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi. Nah, khususnya untuk SD, saya pribadi selaku kepala sekolah sudah membuat sebuah regulasi atau aturan yang mana agar santriwan dan santriwati itu tidak berlebihan di dalam berkomunikasi. Di antaranya satu, tatkala anak-anak main di tempat bermain, tempat main itu kami pisahkan. Tempat main itu kami pisahkan, tidak boleh berkhalawat, berkumpul di satu tempat di situ. Kami pisahkan, kami berikan arahan atau sebuah tulisan khusus tempat akhwat, khusus tempat bermain ikhwan. Jadi tidak boleh mereka bermain ayunan secara bersama-sama, tidak boleh. Harus di tempat yang terpisah. Areanya terpisah. Areanya terpisah, iya. Areanya terpisah. Dan nanti tatkala ikhwan pengen bermain ayunan di tempat yang gantian, akhwat juga harus pindah. Tidak boleh di tempat yang sama. Itu salah satu cara kami agar akhwat sama ikhwan tidak berlebihan di dalam berkomunikasi. Yang kedua, tatkala wudu, kami itu selalu mendahulukan putra itu wudu terlebih dahulu. Tidak bersamaan ikhwat sama akhwat wudu bebarengan, karena akhwat membuka aurat. Jadi ikhwan dulu wudu selesai, kemudian mereka masuk ke masjid, masuk ke musola, kemudian baru akhwat wudu dulu, kemudian disusul seterusnya. Pun di dalam kegiatan olahraga kami tidak akan pisahkan, karena kegiatan yang sudah sunatullah sepak bola ya khusus untuk ikhwan, akhwat tidak boleh. Kemudian tempatnya pun juga kami pisahkan, yang akhwat di samping, yang ikhwan di samping. Artinya tetap anak-anak boleh bermain, berkomunikasi dengan yang lain, cuma harus ada batasan-batasannya. Berarti gitu. Dari sejak dini pun mereka dibiasakan seperti itu. Iya. Ya, untuk menjaga komunikasinya. Untuk menjaga komunikasinya, dan harus kita batasi bagaimana cara berkomunikasi yang baik antara akhwat sama ikhwan. Gitu, Ustaz. Iya. Berarti ada cara-cara, berarti ya ada cara-caranya, treatmentnya biar anak-anak ini terhindar dari kekerasan seksual gitu ya. Apalagi di usia dini seperti itu kita ajari mereka gitu ya, untuk bisa berkomunikasi yang baik antara laki-laki dan perempuan, seperti apa bedanya kayak gitu ya. Oke. Terus kalau misalkan
menurut Ustadz nih, pandangan Ustadz terkait apa namanya undang-undang nih, undang-undang tindak kekerasan seksual yang sekarang berarti undang-undang nomor berapa yang tentang kekerasan seksual, undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ini menurut Ustadz gimana sih tentang undang-undang ini sekarang yang sudah disahkan ya, mengingat banyak banget betul apa namanya tindak kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia ini. Oke, saya sangat antusias dengan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, karena semakin cepat pemerintah membuat undang-undang, artinya mereka sangat respon dengan kejadian-kejadian yang dialami oleh para korbannya, gitu. Sangat senang dengan undang-undang itu. Tapi paling tidak undang-undang yang harus dibuat oleh pemerintah memiliki 2 item yang sangat penting. Pertama, memberikan sanksi sepantasnya yang setimpal kepada pelaku tersebut. Karena tatkala ada pelaku melakukan pelecehan kepada korban ini memiliki dampak yang sangat luar biasa ini. Bahkan bisa menghancurkan masa depannya. Ya, betul. Dan bahkan bisa mengakhiri hidupnya karena aib yang ditanggungnya. Iya. Dan bahkan konon katanya tatkala orang itu mengalami pelecehan seksual sodomi, dia itu nanti tatkala dewasa berimajinasi, menghayal gitu ya, bisa melakukan kepada orang lain. Artinya ini kan akan semakin menyebar kemana-mana. Efeknya ini semakin besar. Jadi ada istilah tumbuh satu, mati satu tumbuhlah 1000 justru. Ini sangat, ini pelaku harus dikasih hukuman yang seberat-beratnya. Yang kedua, tatkala pelecehan seksual itu dilakukan oleh sebuah lembaga, pemerintah harus memberikan sanksi juga yang kuat kepada lembaga itu, agar lembaga itu selektif di dalam memilih guru atau karyawan. Harus selektif. Karena tatkala pelaku saja yang mendapatkan sanksi, yayasan, lembaga akan masih aman. Kenapa? Karena tidak mendapatkan sanksi. Pendidikan masih berlangsung. Karena apa? Karena akan terhindar dari sanksi. Jadi pelaku harus dikasih sanksi yang tegas. Di samping itu lembaga yang bersangkutan yang merekrut orang tadi juga harus mendapatkan sanksi yang tegas juga. Karena apa? Memasukkan oknum-oknum yang terlibat di dalam pelecehan seksual itu sendiri. Ustadz, iya. Berarti kita si instansi pendidikan itu berarti sekarang tuh harus benar-benar dalam menyeleksi ya, berarti tenaga pendidiknya harus benar-benar, buat orang tua juga harus hati-hati melihat mencari untuk sekolah terus khususnya untuk sekolah ataupun pesantren ya, lebih hati-hati juga, diperhatikan juga misalnya. Tapi memang sih yang seperti ini nih mudah sulit juga sih ya, sulit sekali untuk menentukan orang ini bisa jadi melakukan atau tidak. Seperti itu susah ya, karena memang kebanyakan itu tuh spontan ya, hal-hal yang spontan memang seperti itu. Oke. Terus tadi kalau misalnya di SD Al-Mahad sendiri, selain tadi ada pemisahan antara area bermain, area belajar seperti itu. Ada nggak pelajaran khusus atau jam pendidikan khusus tentang terkait kekerasan seksual ini, atau di materi pembelajaran apa misalnya untuk menanggulangi, misalnya untuk memberikan mereka contoh perihal kekerasan seksual ini? Baik, Tat. Untuk pelajaran secara formal ada pelajaran khusus yaitu adab Islami. Adab Islami ini memuat tentang komunikasi kita secara luas. Baik kita tata cara kita bergaul sesama teman, bergaul sesama guru, bergaul sesama orang lain, dan seterusnya. Ada pelajaran adab Islami. Secara garis besar itu pelajaran membentuk karakter anak-anak agar memiliki jiwa-jiwa yang Islami. Itu yang pertama. Yang kedua,
sebelum kami melakukan kegiatan belajar mengajar, 10 menit kami wajibkan guru-guru itu memberikan pendidikan karakter tentang adab. Wajib itu disampaikan oleh gurunya. 10 menit diberikan oleh guru kepada siswa. Meskipun bergantian, hari ini adab dengan orang tua, besoknya lagi adab perjabatan tangan, besoknya lagi adab masuk masjid. Itu diberikan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Dan yang ketiga, saya juga selaku kepala sekolah, di jam-jam tadarus sekaligus jam-jam duha, kami gunakan 10 menit untuk bisa mencontohkan adab-adab yang telah diajarkan pada waktu kegiatan akan dimulai. Kami ambil contoh bagaimana adab tatkala kita berjabatan tangan antara ikhwat sama ikhwat. Kita contohkan, kita praktekkan di situ. Tatkala si A ketemu si A, bagaimana akhwat ketemu akhwat, kita praktekkan, kemudian teman-temannya melihat semuanya. Begini loh adab seorang muslimah dengan muslimah. Kemudian besoknya lagi adab tentang makan. Kita pakai media makan beneran, dan air pun juga air beneran. Kita peragakan umpamanya si akhwat minum, dia sambil berdiri. Yang ikhwan mengingatkan, apakah mengingatkannya tangan kita bergerak? Tidak, kita ingatkan dengan panggilan yang baik. Wahai si fulan, adab makan tidak seperti itu, adab minum tidak seperti itu. Kemudian kita ingatkan dengan bahasa mereka semampunya. Begitu. Ini adalah di sela-sela kegiatan luar KBM, kami selalu menyisipkan 7-10 menit untuk berkaitan dengan adab. Karena adab ini bagi saya sesuatu yang sangat perlu ditekankan oleh peserta didik, khususnya anak-anak SD. Berarti benar-benar ditekankan di masalah adab ya, karena memang mendasar sekali ya perihal adab ini. Kalau misal orang tersebut sudah memiliki adab atau akhlak yang baik, ya otomatis dia ada kontrol diri sendiri, kontrol ada diri kontrol sendiri. Bahwasanya hal yang seperti itu ya tidak baik, memang sejatinya memang tidak baik, dan itu dilarang seperti itu ya. Masya Allah, Masya Allah. Tadi diminum dulu, santai. Ini pembahasan kita kayaknya terlalu berat nih. Niatnya pengen ngobrol doang, mau nanya-nanya soal komunikasi yang baik dan benar itu seperti apa sih ke anak. Nanti ini jadi pembahasan selanjutnya nih ya. Iya. Beliau nih. Masya Allah, nikmat banget. Rotinya dicobain Tad. Roti syari. Iya. Roti syari, Masya Allah. Banyak banget ini rasanya. Ada coklat, keju, ada milk cream, buttercream, durian. Masya Allah, banyak banget nih buat teman-teman yang pengen roti syar'i. Ini bisa dipesan buat acara apapun. Kalau misal mau ada gathering ataupun apa, pernikahan misalkan, buat souvenir ataupun buat bawaan gitu ya, buat seserahan, bisa nih dipesan ke kita roti syar'i ya. Insya Allah enak banget ya. Enak banget. Ini udah kita distribusikan di sekitaran pondok pesantren. Udah banyak banget warung-warung yang drop si roti ini juga Tad. Gitu. Gimana Tad? Menurut Ustaz rotinya enak gak Tad? Masya Allah, luar biasa, rasanya lezat, gurih dan empuk lagi ya. Empuk ya? Ya empuk. Lembut, gurih, empuk lagi ya. Ini roti syari ini saya paling suka nih rasa keju atau enggak kombinasi keju coklatan. Ini paling suka banget, Masya Allah. Paling enak banget, rotinya lembut, coklatnya tuh kan kadang-kadang ada yang coklat manis banget, ada yang manis banget gitu ya. Kalau ini pas banget, manisnya pas, coklatnya pas kayak gitu. Kejunya juga enak, Masya Allah. Meluber, kalau ini pas. Takarannya memang spesial. Masya Allah. Ustaz. Oke, siap. Tadi kita ngebahas tentang tentang kekerasan seksual.
terus tata cara kita apa namanya ya berkomunikasi dengan anak-anak tuh seperti apa untuk menyampaikan apa namanya tentang kekerasan seksual ke mereka gitu ya sejak usia dini. Nah, ada nggak sih teknik khusus gitu selain tadi melalui pendidikan adab seperti itu, kita tuh buat apa ya biar anak-anak tuh gampang gitu nyerap omongan kita, gampang ngedengar omongan kita. Terus saya juga kan kebetulan sudah 2 anaknya nih tadi. Kadang-kadang kita suka emosi banget gitu tuh lihat anak ini, biar kita tuh komunikasi dengan anak tuh baik gitu, lancar, dan mereka tuh mudah mendengarkan apa yang kita bicarakan kayak gitu. Kemudian mereka gampang nangkepnya itu kayak gimana sih untuk berkomunikasi dengan anak-anak gitu. Apalagi Ustadz kan berurusannya dengan anak-anak SD nih ya, yang kita tahu di umur-umur mereka tuh Masya Allah. Gimana Tad? Baik Ustadz, memang pendidikan itu memiliki jiwa yang ekstra kesabaran, ekstra keteladanan, ekstra di dalam berpikir, semua serba ekstra. Kenapa kok ekstra? Karena guru itu digugu dan ditiru. Segala aspek yang dilakukan oleh guru itu akan direkam oleh anak-anak dengan mudah. Betul. Pasti itu, apalagi anak-anak SD. Cara berbicaranya, cara berpakaiannya, tutur katanya, cara marahnya, semua akan ditiru. Nah, bagaimana kita berkomunikasi dengan anak-anak, khususnya anak-anak SD? Yang pertama adalah hendaklah kita berkomunikasi dengan daya ukuran pikiran mereka. Tatkala kita komunikasi dengan anak SD, gaya kita jangan seperti kayak anak SMA dengan kalimat tegas, keras, dan mungkin melotot gitu. Tapi dengan bahasa-bahasa yang lembut. Umpamanya, anak-anak, ayo kita kumpulkan PR yang sudah Bapak kumpulkan kemarin. Dan kita sambil tersenyum. Ayo dikumpulkan dari sebelah sana, kita tengok gitu. Itu bahasa kita harus disesuaikan dengan anak tersebut dan berkomunikasi. Jangan sampai anak itu nanti tatkala kita komunikasi memiliki ketakutan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa komunikasi, kemudian perbanyaklah senyum kepada anak-anak. Karena anak-anak itu tergantung dari siapa lawan berbicaranya. Kalau lawan bicaranya itu serem, mereka juga akan enggan untuk berbicara. Sedikit untuk berbicara, tetapi banyak menggerutu di belakang dan menyampaikan kepada orang tua. Tapi senyum. Tatkala kita berbicara, senyum kepada mereka. Artinya apa? Jiwa saya itu jiwa yang sangat senang kepada kamu. Senyum. Siapapun. Jangan hanya kepada anak SD 1, SD kelas 2, tapi kepada anak-anak pun tatkala saya berbicara, saya selalu senyum. Kemudian yang ketiga, di saat memanggil, panggillah dengan kata-kata yang manis. Tatkala saya memanggil, saya membiasakan menggunakan kata kakak. Kakak, kesini dong. Kakak, kesini sebentar gitu. Jadi biar mereka ngerasa dihormati juga gitu. Ya. Iya. Karena kalau kita memanggil mereka dengan bahasa mereka yang tidak ada embel-embelnya di belakang, mereka nanti juga akan memiliki, lama-lama akan memiliki jiwa yang seutuh sama kita. Ah, kok saya kan dipanggil seperti itulah. Kalau begitu akan terekam otak saya kalau mengambil yang lain juga seperti itu, gitu. Nah, kemudian saya juga akan memberikan keteladanan kepada anak itu sendiri. Baik di dalam berkomunikasi dengan guru, berkomunikasi dengan guru yang tidak mengajar di SG. Tatkala ada anak SD, saya harus menjaga komunikasi saya dengan orang lain. Karena kalau saya berkomunikasi dengan guru ada anak, mereka tidak akan merekam. Akan merekam. Karena apa? Mereka melihat, mereka mendengarkan, akan cepat sekali masuk dalam otak. Betul, karena di umur mereka tuh cara paling mudah untuk mempelajari itu mereka tuh memang melihat langsung. Iya, Ustaz. Iya.
Iya. Ini tadi masalah senyum, masya Allah susah banget apalagi kalau pulang kerja ke rumah lagi capek nangis, abah ini Iya Ustaz ya. Iya berarti harus kita nih buat orang tua senyum. Umi habis senyum, masya Allah, ini susah banget kan. Senyum itu, ya Allah, apalagi udah pulang kerja, capek ke rumah. Tiba-tiba abang ngerengek kayak gitu tuh udah. Ini gimana ini? Saya tuh paling susah, masya Allah. Ya apalagi orang tua yang sudah memiliki banyak pekerjaan di kantor, tugas di kantor, habis kerja berangkatnya sudah subuh, pulangnya sudah malam, ada anak yang ayah besok ada keterampilan harus dibawa besok dan seterusnya dah. Kadang-kadang memang senyum itu memang berat, tapi pengaruhnya kepada orang yang kita ajak, masya Allah luar biasa, luar biasa. Betul, karena kita aja sendiri kalau misalnya orang boro-boro anak kecil ya tadi kita aja kalau misalkan ngomong dengan orang-orangnya asem aja gitu juga nggak enak. Itu juga nggak enak, Kalau misalnya udah sama-sama senyum, sama-sama saling nyapa kan enak juga. Iya kan, benar, betul, iya betul, Ustaz. betul, benar banget tuh ya buat ibu-ibu, kakak-kakak, buat yang punya anak di rumah ya, buat yang punya adik kalau misalnya mau ngomong kita harus senyum dulu, pasang senyum dulu. Muka kencengnya turunin dulu, kendorin dulu urat-uratnya. Ya pikiran-pikiran yang ada di rumah dibuang dulu. Betul, karena biasanya guru itu banyak marahnya bukan permasalahan sekolah, tetapi lebih permasalahan rumah tangga dibawa ke sekolah. Yang itu yang kadang-kadang kita repot, Ustaz ya. Betul. Iya. Harus profesional. Iya, profesional. Iya, harus bisa menempatkan. Betul. Terus kalau misalkan di anak-anak sendiri nih, apa namanya tadi tuh dari kita, Ustaz bilang kan untuk apa namanya ke anak-anak ngomong ke gurunya seperti apa kayak gitu. Terus dari sesamanya seperti apa. Nah, kalau misalkan di bahasa mereka nih seperti apa sih sekarang? Sedangkan kan kalau misalkan yang di rumahnya pegang HP segala macam kan bahasa-bahasa yang ada di internet, apalagi kayak misalkan ya kita bisa sebut aja ya ada di Instagram, di TikTok, apalagi kalau misalkan mereka nontonnya yang tayangan yang dewasa kan bahasanya udah beda ya kan. Iya. Nah, yang di Al-Mahad ini anak-anak tuh komunikasi antar sesamanya seperti apa sih tadi? Baik Ustadz, alhamdulillah selama ini komunikasi santriwan-santriwati SD Al-Mahad masih dalam tarapan normatif. Tidak ada kata-kata yang selama ini saya dengar itu keluar dari lisan anak-anak yang tidak. Yang tidak alhamdulillah tidak ada selama ini. Bahasa binatang tuh ya. Iya. Nah, sama kan alhamdulillah anak-anak sudah saya arahkan tatkala kita berucap bertutur kepada orang lain, hendaklah kita mengucapkan sesuatu yang sekiranya penting saja. Sekiranya nggak penting tidak perlu diucapkan, dan lebih baik kita cari kegiatan yang bisa bermanfaat seperti kita baca-baca buku, karena di SD Al-Mahad kami sudah menyiapkan perpustakaan untuk anak-anak. Bahkan bukunya pun disumbang dari wali santri itu sendiri. Iya, jadi kami menyediakan tempat literasi atau buku-buku bacaan itu agar anak-anak lebih bisa memanfaatkan kegiatan-kegiatan mereka itu untuk yang lebih baik. Salah satunya adalah literasi, membaca, yang mana buku itu salah satunya disediakan oleh wali santri itu sendiri. Buku-buku yang tidak ada, daripada mereka kilokan, mereka buang, mereka jual, lebih baik kita wakafkan aja di perpustakaan tersebut agar menjadi amal jariah buat mereka. Gitu Ustaz. Amin. Masya Allah. Berarti di Al-Mahad nih insya Allah untuk cara bahasa mereka, cara berbicara terjaga ya, dan terawasi juga oleh pengasuh-pengasuhnya mungkin ya di sana, pendamping-pendampingnya seperti itu. Kalau misalkan mau mungkin ada ibu-ibu, bapak-bapak di sini, Umi, Abi yang mau daftarin anaknya itu di SD, kuotanya masih banyak masih banyak sekali kepada orang tua, ayah bunda, Umi, Abi yang ingin mencari sekolah terutama untuk mendidik karakter
putra-putrinya insya Allah SD Al-Mahad siap mendidik putra-putri ayah dan bunda yang ingin menitipkan putra-putrinya sekolah di pondok pesantren SD Al-Mahad. Dan alhamdulillah guru-guru yang ada di sini memiliki kualitas, memiliki sumber daya yang sangat luar biasa, khususnya di dalam ilmu pendidikan. Masya Allah. Nanti buat pemirsa Al-Mahad TV ya, ibu-ibu, bapak-bapak, umi, abi, teman-teman semua, kalau misalnya mau daftar di Al-Mahad terus SD Al-Mahad ya, masih dibuka kuota pendaftarannya ya. Tapi diingatkan gelombang 1 akan segera ditutup di akhir November ini, tanggal 30 November. Nanti akan dibuka kembali di gelombang kedua ya, akan dibuka kembali di gelombang kedua dimulai dari awal Desember ya, tanggal 1 Desember. Jadi silakan yang mau mendaftarkan putra-putrinya di Pondok Pesantren Al-Mahad. Kalau misalnya SD tuh ada dua metode pembelajaran, ada full day sama pesantren ya tadi. Pesantren ya. Oh iya. Jadi SD ada yang full day dan ada yang mondok. Ada yang mondok ya, berarti ada yang full mondok, ada yang full day. Jadi setengah hari berarti ya bisa pulang tuh. Berarti gak usah khawatir, mentang-mentang jangan takut karena kita pondok pesantren harus mondok aja, enggak ternyata tidak. Kalau SD SD berarti bisa mondok, bisa juga full day seperti itu ya. Oke. Nanti kalau misalnya yang mau info PSB bisa cek link di bawah, nanti bisa masuk langsung ke pendaftaran atau ke website kita gitu. Mungkin itu aja Tad untuk pembahasan kita hari ini. Masya Allah banyak sekali ilmu yang kita peroleh nih ya, mulai dari tentang kekerasan seksual yang mana itu harus kita tanggulangi dari awal banget ya. Ada pendidikan tentang kekerasan seksual di usia dini juga harus kita perkenalkan, juga harus kita kasih tahu bahwasanya ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan seperti itu ya, terus ke arah seksual harassment seperti itu ya. Oke, kemudian tadi perihal cara komunikasi dengan anak, Masya Allah ini pembelajaran buat kita. Intinya harus senyum, kita harus tenang dulu ya kalau ngadepin anak-anak tuh harus tenang ya, bener. Jangan sampai tuh urat-urat bekas apa-apa di muka tuh kencang terus, jangan sampai seperti itu. Masya Allah. Ya, Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz, jazakallah atas waktunya, atas ilmunya yang telah diberikan ya, waktunya juga Masya Allah nih. Sibuk beliau nih, sibuk. Teman-teman sibuk banget. Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman. Jangan lupa buat subscribe channel Al-Mahad TV karena ini channel baru ya. Jadi kita sebelumnya kita punya channel. Qadarullah channel kita ada yang ngambil. Channel kita kena hack seperti itu dan kita qadarullah tidak bisa mengembalikan channel tersebut gitu. Jadi ini channel baru kita Al-Mahad TV. Jadi buat pemirsa Al-Mahad TV yang sebelumnya di Mahad TV mungkin ya, sebelumnya pernah kita punya channel namanya Mahad TV. Itu subscribernya udah banyak. Qadarullah itu ada yang hack dan kita nggak bisa ngebalikin channel tersebut gitu. Jadi ini channel baru kita, bantu share video-video kita. Tolong di komen, tolong di like, dan jangan lupa untuk subscribe channel Al-Mahad TV. Oke, sekian untuk hari ini untuk pemirsa Al-Mahad TV dan di sesi pointer kita kali ini dengan Ustadz Rianto dengan pembahasan kekerasan seksual dan komunikasi terhadap anak. Terima kasih banyak atas waktunya Ustadz, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.